Oke ya, kita lanjutkan. Dari 3 langkah yang kita telah jelaskan tadi itu di dalam pengambilan keputusan, bisa dikembangkan lebih lanjut menjadi banyak langkah ya. Jadi kalau sudah lihat penemuan masalah yang cepat, ya langkahnya ya ada 3 ini ya, penemuan masalah. Kalau masalahnya sudah ada, sebenarnya sudah langsung analisis ya kan. Tergantung dari kondisinya. Masalahnya sudah pasti ada dan sudah benar ya, maka silahkan sudah langsung menemukan masalahnya sudah ada, berarti sudah tinggal analisis. Di analisis nanti kan saudara akhirnya menemukan alternatif. Nah, kecepatan menemukan alternatif ini juga akan menentukan kecepatan dalam nanti pengambilan keputusan. Termasuk di dalamnya adalah berapa jumlah alternatif yang ada. Karena semakin banyak alternatif yang muncul, nanti akan semakin banyak yang harus dipertimbangkan. Sehingga mungkin akan membutuhkan waktu yang lebih banyak. Nah, maka sebetulnya ada potensi untuk orang yang sama apabila alternatifnya semakin banyak yang harus dinilai, ya semakin membutuhkan waktu dia dalam menilai itu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu baru kita memilih alternatif penyelesaian masalah mana yang terbaik. Maka selesailah proses pengambilan keputusan secara sederhana. Nah, kita akan saya lihat sekarang bagaimana pengambilan keputusan yang lengkap ya. Nah, ini kalau kita lebih lengkap lagi nih, ada 5 ya. Nah, jadi penemuan masalah tadi kita jadikan 2 ya, ada identifikasi masalah, ada perumusan masalah ya. Lalu ada analisis masalah ini. Nah, analisis masalah tetap nomor 3 itu sama dengan nomor 2 ini ya. Nah, nomor 3 pemecahan masalah bisa kita, kalau untuk masalah-masalah yang mungkin lebih rumit, kompleks itu, ketika kita mau memilih, kita harus tentukan dulu kriteria untuk memilih. Maka penentuan kriteria itu penting untuk dilakukan supaya kita bisa memilih dengan baik. Nah, kadang-kadang masih dibutuhkan pembobotan karena tidak semua kriteria itu sama, ya. Sama ya peranannya ya, sama peranannya, sama sumbangannya ya. Sehingga dari segi pengaruh kriteria itu maka kita bisa lihat bobotnya mungkin berbeda-beda. Seperti saudara kalau mau memilih jodoh antara agama dengan harta, dengan wajah ya, dengan keturunan. Saja mungkin masing-masing orang berbeda-beda. Mungkin ada orang yang bobot agamanya itu lebih besar dibandingkan harta dan sebagainya. Ada orang yang karena merasa sudah kaya maka harta itu tidak penting. Maka dia lebih pentingkan kecantikan atau kegantengan atau kebagusan dari seseorang. Sehingga look like atau penampilan itu bisa diberi bobot lebih tinggi daripada harta. Itu tergantung dari situasi kondisi dan kebijakan dari yang diambil oleh pengambil keputusan. Nah, bobot ini penting supaya nanti ini masalah itu bisa sesuai dengan yang berikutnya. Ini ada pencarian alternatif.
untuk pemecahan masalah. Ya, jadi pencarian alternatif ini di nomor 6. Jadi nanti analisis dan diagnosis itu hanya untuk membaca situasi dan kondisi sampai pada penemuan sebab masalah. Untuk analisis pencarian alternatif, nanti menemukan alternatif itu ada di langkah nomor 6 setelah ada bobot. Nah, coba perhatikan. Berarti alternatif yang ada di sini nanti itu ya sudah telah dipilih melalui kriteria ini. Sehingga pencarian alternatif yang muncul di sini nanti ya itu bisa lebih sedikit jumlahnya, sudah tersaring gitu ya. Karena ini pencarian alternatif ada di bawah. Karena ada juga nanti yang penentuan kriteria itu adanya di bawah pencarian alternatif. Artinya pencarian alternatif itu tidak usah pakai kriteria. Ya, tidak pakai kriteria, dibebaskan. Atau pakai kriteria yang lebih longgar gitu ya. Sehingga nanti kemudian akan memunculkan banyak alternatif. Nah, terserah ya. Nanti pengembangannya seperti apa di lapangan disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kalau saudara memang memiliki waktu yang banyak, ya luas, biaya yang cukup, gitu ya, tenaga yang cukup, ya saudara bisa menerima semua alternatif yang mungkin ada, yang ada. Gitu. Konsekuensinya akan banyak sekali nanti. Maka saudara akan ada kecenderungan untuk menyita waktu saudara untuk memilihnya, ya, karena banyaknya alternatif. Tapi kalau sudah memiliki waktu yang sempit, mungkin saudara bisa memberikan kriteria dulu untuk alternatifnya yang akan muncul itu. Ya, contohnya begini, kalau saudara memilih jodoh dengan kriteria penghasilan, maka penghasilan itu sudah tentukan, sudah minimal penghasilannya 10 juta. Ya, calon jodoh saudara itu. Maka nanti orang yang penghasilannya di bawah 10 juta berarti kan tidak akan masuk alternatif. Berarti yang alternatif yang akan muncul hanya yang 10 juta ke atas. Itu berarti kan mengurangi alternatif. Jadi kriteria itu bisa mengurangi alternatif. Seperti itu kira-kira ya. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut ya. Ini kita lihat globalnya dulu. Kemudian dinilailah alternatif itu, kemudian menentukan pilihan, dan pilihan yang dia butuhkan itu kemudian dilaksanakan. Nah, setelah laksanakan tetap harus diawasi, dievaluasi apakah pelaksanaannya sudah baik atau tidak. Nah, itu kalau kita mau lengkap ada 10 di sini ya. Nah, ini dari 1 ada 10. Oke. Nah, terus ini tahapan yang lain. Sama-sama nih ada 10 juga. Apa bedanya? Perhatikan nih ya. Jadi ini ada pencarian alternatif ada di atas nih. Kriterianya ada di bawah seperti yang saya jelaskan tadi ya. Nah, ini apabila saudara pengen membuka selebar mungkin munculnya alternatif, maka kriterianya nanti ditentukan di bawahnya. Kemudian ada juga yang kombinasi dari yang pertama dan yang kedua ini, di mana kriteria itu ada di atas dan ada yang di bawah. Di atas alternatif ini ya. Jadi kriteria yang di atas ini untuk membatasi alternatif, kriteria yang di bawah untuk menyaring alternatif untuk satu keputusan saja. Nah, ini perhatikan. Nah, ini nomor 4 ada kriteria ya. Lalu ada alternatif. Yang keenam ada kriteria lagi. Nanti kriterianya ada 2 nih, nomor 4 dan 6 ya. Ini contoh yang mengkombinasikan tadi. Sehingga totalnya ada 11 langkah. Nah, langkah-langkah yang 11 ini biasanya digunakan untuk
masalah-masalah yang umum yang kualitatif ya. Masalah yang kualitatif ya. Masalah yang datanya itu biasanya bersifat kategori, kualitas, ya kan? Seperti itu. Nah, untuk masalah-masalah yang bersifat kuantitatif, di mana datanya itu dalam bentuk angka-angka numerik, angka-angka yang bisa dihitung secara aritmetik, maka nanti ada beberapa tambahan langkah. So, berarti kan di mana tambahan langkah itu? Nah, ini ada namanya model, yaitu penyusunan model. Ya, nah, model ini bisa dalam bentuk model apa saja. Model itu biasanya ada 3, nanti kita bahas ya, kalau sudah waktunya ya. Nah, model itu simplifikasi dari kenyataan, ya kita gunakan itu untuk membantu kita mempercepat, seperti program komputer itu model sebetulnya. Setelah itu ada parameter Parameter itu ukuran yang kita gunakan untuk apa? Untuk data yang bersangkutan, data kuantitatif itu harus ada parameter dan skalanya. Ya, contohnya kalau saudara mau mengukur kekayaan seseorang, parameternya apa? Kita tentukan. Ya, nah, namanya apa? Kekayaan itu apa, dari duit yang ada di dompetnya, ya uang cash yang dibawanya, atau mungkin justru dari aset-aset yang ada seperti tanah, rumah dan sebagainya, atau dari mobilnya, dari apanya. Nah itu banyak ya alternatifnya. Makanya kita harus tentukan mana yang paling objektif untuk mengukur kekayaan seorang. Nah, mungkin kalau saran pengertian keuangan mungkin adalah semua aset. Aset itu adalah sesuatu yang bisa dinilai gitu. Nah, selalu nilainya pakai apa? Pakai uang. Berarti parameternya itu adalah kekayaan, semua bentuk kekayaan ya yang bisa dinilai dengan uang. Ya, skalanya kalau udah uang itu udah skalanya udah jelas ya. Nah, uang itu adalah skalanya skala rasio atau skala mutlak. Bisa dihitung ya. Itu suatu contoh ya. Jadi ada 2 tambahan di sini ya. Sehingga sudah lihat nih, jadi 13. Dari 11 menjadi 13. Inilah langkah-langkah yang kuantitatif. Oke ya, jadi karena kita ini nanti ada di wilayah abu-abu ya, ekonomi atau bisnis itu, nanti ada masalahnya yang sifatnya kualitatif dan ada masalahnya yang sifatnya kuantitatif. Maka yang kita bicarakan sekarang ya yang kualitatif yang lengkap. Karena kalau yang kualitatif tinggal dikurangi aja, model sama parameter dihilangkan aja. Ya, itu kira-kira. Oke. Oke, itu adalah langkah-langkah secara umum. Pada intinya materi pokoknya sudah selesai, nanti kita tinggal membahas detailnya aja. Kalau ada pertanyaan silakan. Nah, sebelum kita lanjutkan. Oh, enggak ada ya? Oke, kalau enggak ada, dilanjutkan di langkah yang pertama ya. Kita akan bahas lebih detail ya mengenai problem identifikasi. Tadi kan untuk masalah itu bisa kita breakdown, kita rinci menjadi penemuan masalah itu ada 2 ya. Penemuannya itu sendiri lalu perumusan. Nah, sebelum kita jelaskan satu-satu, kenapa kok harus ada perumusan? Kak, cukup ditemukan kan sudah selesai kan, sudah ketemu dia. Apa fungsi perumusan itu sendiri sebetulnya? Nah, jadi begini, untuk pribadi ya, kalau sudah menghadapi masalah pribadi,
kadang-kadang masalah yang kita temukan itu belum tentu masalah yang kita kuasai, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Karena kita minta bantuan pada orang lain untuk menyelesaikan masalah itu. Maka ketika saudara ingin menyelesaikan masalah itu dengan minta bantuan orang lain, maka saudara harus menjelaskan masalah itu kepada orang lain. Nah, kata-kata yang saudara gunakan untuk penjelasan itulah yang namanya perumusan masalah. Bahwa saya punya masalah, masalahnya apa? Begitu ditanyakan. Masalahnya ini, ya. Ketika sudah menyebutkan masalahnya itu pada orang lain, itu namanya perumusan masalah. Nah, kenapa harus dirumuskan? Nah, karena kadang-kadang masalah itu sifatnya kompleks. Dan karena orang lain itu bukan saudara yang memahami masalah itu dengan baik, karena saudara yang merasakan, ya orang nggak merasakan, maka orang itu perlu informasi yang jelas. Maka perumusan masalah harus saudara lakukan dengan baik, yaitu menggambarkan, mendeskripsikan masalah yang saudara itu dengan kata-kata yang jelas dan tidak memberikan makna arti yang ganda atau yang bisa diartikan lain. Sehingga jangan sampai nanti orang yang membantu menyelesaikan masalah itu gara-gara salah menanggapi atau merespon penjelasan saudara, sehingga dia apa yang saudara maksud itu berbeda dengan yang dia maksud dengan masalahnya. Nah, itu seringkali bisa terjadi seperti itu. Makanya penting sekali itu merumuskan masalah. Ya kecuali kalau saudara punya masalah mau selesaikan sendiri, ya nggak perlu dirumuskan, karena sudah tahu masalahnya apa. Jadi perumusan masalah tidak harus dalam hal ini, ya itu masalah pribadi. Ya. Nah, kecuali saudara nanti dalam kondisi ada di dua organisasi. Kalau masalah itu masalah organisasi, ya, dan karena masalah organisasi itu harus diketahui oleh banyak orang anggota organisasi itu semuanya, mungkin beberapa orang atau semuanya, tergantung dari konfidensialnya masalah itu, ya, maka kadang dalam penemuan masalah yang sifatnya organisasional itu seringkali perumusan masalah itu menjadi wajib dan harus dilakukan. Ya. Nah, apalagi kalau kemudian penyelesaian masalah itu harus dilaporkan ke orang lain. Nah, jelas sekali bahwa orang yang dapat laporan itu harus tahu masalahnya apa. Maka saudara rumuskan. Seperti nanti ketika saudara membuat skripsi, membuat makalah, ya kan, membuat tulisan ilmiah yang ingin menyelesaikan masalah, maka saudara harus rumuskan masalahnya itu. Kalau enggak, ya mana tahu orang yang sudah kasih laporan skripsi itu, skripsi, tugas lapangan, atau paper, makalah itu kan sebenarnya laporan hasil tugas saudara. Saya mau melaporkan apa? Haruskan penjelasan masalah, masalahnya apa? Kan harus tahu gitu. Nah, harus sudah laporkan itu masalahnya. Karena laporan masalah itu yang disebut sebagai perumusan masalah. Oke, ya. Jadi akhirnya sangat penting untuk perumusan masalah kalau ini dalam organisasi atau individu yang tadi ingin menyelesaikan masalah dibantu orang. Nah, karena kalau salah dalam merumuskan masalah, nanti bisa salah dalam menyelesaikan masalah. Oke, itu kenapa ada perumusan masalah. Oke, sekarang kita mulai dari problem identification atau penemuan masalah. Apa arti penting penemuan masalah? Bukannya masalah itu semua orang tadi sudah saya jelaskan di depan, belum tentu yang dianggap masalah itu masalah. Problem identification itu kita benar-benar harus menemukan masalah yang sebenarnya. Maka kalau kita evaluasi ketika sudah merasa menghadapi masalah itu harus kita tanyakan, benarkah itu masalah? Nah, ini saya ceritakan, saya pernah membaca suatu artikel, saya lupa ya itu artikelnya apa itu. Laporan dari Amerika itu di waktu-waktu yang lalu, berarti agak lama nih ya. Sebagai gambaran aja nanti saudara bisa lihat di jurnal-jurnal sebetulnya hal ini. Ada banyak manajer ya, yang
gagal dalam menjalankan tugasnya dan menyelesaikan masalahnya, itu disebabkan oleh salah dalam menemukan masalah. Nah, ini catat ya. Salah dalam menemukan masalah. Ada, nanti sudah bisa teliti, ini hipotesis saya di Indonesia, banyak dokter yang gagal menyembuhkan atau mengobati pasiennya gara-gara dia salah dalam menemukan atau menentukan penyakit pasiennya. Nah, coba pernyataan saya ini betul atau tidak, silahkan saudara nanti uji melalui penelitian melalui internet, ya. Benerkah? Gitu ya. Ini hipotesis ya, hipotesis saya ya. Nah, jadi termasuk nanti saya tarik ini dalam sebagai generalisasi, makanya semua orang ya itu banyak orang dari semua orang yang menyelesaikan masalah nih ya, banyak orang yang gagal menyelesaikan masalah hanya karena salah dalam menemukan masalah. Nah, logikanya, kalau masalahnya itu salah, maka langkah berikutnya itu pasti salah. Tidak ada gunanya. Kalau seorang dokter salah menebak penyakit dari pasien, maka langkah berikutnya, alternatif obat apapun langkah yang dilakukan dokter itu jadi salah. Contohnya, kalau dokter mendiagnosis penyakit seseorang itu batuk karena influenza. Padahal sebetulnya pasien itu sakit TBC. Batuk juga TBC. Khilaf dokternya itu, umpamanya ya. Lalu dia menjawab sebagai batuk biasa, batuk influenza maksudnya. Tentu saja obat yang diberikan, karena kalau influenza itu kan nggak ada obatnya. Nah, maka kata dokter ya kamu minum vitamin aja, vitamin C, kemudian istirahat yang banyak, ya kan, kemudian makan yang bergizi gitu ya, supaya daya tahan tubuhnya meningkat. Artinya nggak ada obat spesifik yang diberikan di situ. Padahal sebenarnya dia kena TBC. TBC itu ya ada bakterinya, ya, ya. TBC itu tuberkulosis ya singkatannya. Nah, itu harus diobati dengan antibiotik, bahkan antibiotiknya harus 6 bulan kalau nggak salah itu ya. Kalau dibiarkan saja, maka selama dibiarkan itu penyakitnya akan semakin parah. Jadi gara-gara salah menemukan penyakit, maka orang itu semakin parah, bahkan bisa terancam nyawanya. Itu contoh bagaimana kesalahan dalam menemukan masalah. Oleh karena itu, kalian jangan sampai terjadi seperti itu. Artinya jangan sok pinter. Kalau saudara memang nggak tahu, ragu-ragu, nggak paham, tanya ke orang yang lebih tahu mengenai masalah tersebut. Makanya kalau dokter itu ada dokter umum, nanti ada dokter spesialis, ada super spesialis yang lebih detail, mengetahui lebih detail sebuah penyakit, gitu, penyakit tertentu. Makanya harusnya dirujuk. Nah, kalau dokternya ragu. Kalau perlu ada tindakan lebih lanjut, dari pemeriksaan biasa menuju pemeriksaan Ronsen, lab dan sebagainya. Nah, itulah makanya kita harus hati-hati. Maka ketika saudara ada dalam kondisi-kondisi yang seperti itu, saudara harus hati-hati. Oke ya, itu mengenai arti penting problem. Saya sendiri berpendapat ini bahwa problem identifikasi itu merupakan langkah yang paling krusial, yang paling kritis di dalam penelitian, dalam penyelesaian masalah. Karena tadi itu, tidak ada gunanya saudara kalau sudah salah, menemukan masalah. Semua langkah penyelesaian masalah itu jadi sia-sia, gitu ya. Makanya jangan saudara melakukan kesalahan di awal. Kesalahan di awal itu akan selalu berdampak pada kesalahan-kesalahan yang berikutnya.
Ini satu contoh nih yang biasa dilakukan oleh manusia atau para mahasiswa. Ketika datang kuliah terlambat, lalu ditanyakan oleh dosennya, kamu kenapa terlambat? Maka dia ngomong, maaf Pak, tapi motornya bannya kempes karena kena paku. Lalu kenapa lama? Ya, saya harus nyari tambal ban dan tambal bannya ternyata jauh, harus menuntun. Sudah lama di situ tambalannya banyak, sehingga saya makan waktu 1 jam lebih, sehingga baru akhir pertemuan bisa masuk. Itu jawaban mahasiswa. Padahal kalau sudah lihat mahasiswa itu tadi berbohong. Kenyataannya bahwa mahasiswa itu adalah bangun tidurnya terlambat. Nah, dia cari alasan pembenaran itu dengan cara berbohong. Jadi ketika saudara mengatakan banyak kempes, itu bohong. Kebohongan yang pertama itu akan memicu kebohongan kedua. Lalu saudara mengatakan saya harus nuntun jauh, bahwa itu kebohongan yang kedua, dan seterusnya. Artinya ketika kesalahan terjadi pertama, maka berikutnya akan muncul kesalahan-kesalahan yang apapun yang dilakukan mengenai hal yang sama itu akan sia-sia. Ya, oke. Jadi jangan memulai sesuatu dengan kebohongan. Tidak ada gunanya itu. Nah, hidup itu akhirnya jadi sia-sia. Ya. Itulah kenapa maka dalam berbagai macam hal, amanah, yang dipercaya atau kejujuran itu merupakan sifat utama, sifat asli, sifat inti dari kebaikan itu adalah kejujuran. Karena kalau orang nggak punya kejujuran, berarti orang itu akan bisa jadi apa saja yang nggak benar. Maka peganglah kejujuran. Nah, apalagi jadi seorang saintis, ya, seperti dalam era COVID yang sekarang ini ya, saudara melakukan penelitian itu mengenai vaksin, itu di dalamnya ada kebohongan, wah pasti bahaya sekali itu. Ya. Nah, itu terjadi. Makanya kita harus waspada. Makanya itulah kenapa banyak masyarakat kita yang ada yang tidak percaya pada vaksin, karena di awal-awal tuh ada informasi yang yang dianggap sebagai kebohongan oleh masyarakat, sehingga masyarakat akhirnya termakan oleh kebohongan itu. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini hasil penelitian yang terakhir di berita itu dikatakan di Jakarta itu 33% masyarakat Jakarta menolak vaksin atau tidak setuju untuk divaksin. Nah, itu bisa berarti itu karena diawali dulu dari berita-berita yang bohong itu. Oke ya, itu. Nah, sekarang supaya kita bisa menemukan masalah, tentu saja kita harus tahu masalah itu apa. Nah, masalah itu apa? Nah, ya banyak sebetulnya yang bisa kita definisikan masalah itu. Intinya ya, masalah itu sesuatu yang tidak mengenakan sebetulnya kan, sesuatu yang tidak atau sesuatu yang harus kita hindari atau kita selesaikan karena tidak mengenakan. Atau dalam bahasa keuangan mungkin bisnis sesuatu yang bisa menimbulkan kerugian atau sesuatu yang menghalangi tercapainya tujuan kita atau menghambat ya dalam hal tujuan ya. Nah, atau mungkin lebih umum lagi bisa mengatakan sesuatu yang tidak semestinya gitu kan. Sesuatu yang tidak semestinya itu bisa terjadi karena saudara ya pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana. Sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan atau pengalaman saudara. Ya, sesuatu yang terjadi yang tidak sesuai dengan adat istiadat yang ada. Nah, sesuatu yang menyimpang-nyimpang itu disebut sebagai masalah. Sesuatu yang menyimpang, tidak sesuai gitu. Itu bisa dikatakan sebagai masalah. Sumber masalah, kita masih punya 29 menit ini. Sumber masalah itu bisa kita identifikasi. Ini kalau maafnya kita ambil nih salah satu pendapat William Pond. Ya, kalau sudah ingin menemukan masalah di mana sih? Nah, ini ada 4 sumber masalah. Pertama, penyimpangan dari pengalaman lampau, penyimpangan dari rencana, datang dari orang lain, prestasi para pesaing.
Nah, kalau saya sendiri, kalau ditanyakan, lebih sederhana bisa mengatakan bahwa ada 3 sumber masalah. Pertama, dari diri sendiri. Sumber masalah itu bisa dari perbuatan kita sendiri, dari karakter yang kita miliki, dari perbuatan dan karakter yang kita miliki. Kalau saudara melakukan kesalahan, maka itu akan menimbulkan masalah. Kalau saudara berbuat nggak benar, itu kan menimbulkan masalah. Kalau saudara punya karakter yang tidak benar, sifat yang pemarah, sifat yang suka berbohong tadi ya, itu akan menimbulkan masalah. Ya. Ketika saudara mengalami kecelakaan, itu saudara bisa karena diri saudara sendiri, karena saudara mungkin tergesa-gesa, pengen cepat, atau emosional karena disalib orang lain, maka saudara pengen menyalip dan sebagainya. Masalah. Bisa juga dari orang lain, saudara tidak salah, tapi ada orang lain yang melakukan kesalahan. Nah, kesalahan orang lain itu saudara kena akibat dari kesalahan orang lain itu. Ketika ada orang mengantuk, nyupir, saudara itu sudah di pinggir, bahkan di pinggir sekali, sedang jalan, atau sedang tidur di rumah, kebetulan rumahnya di pinggir jalan, bisa saja saudara ketabrak mobil karena mobil itu ngantuk, lalu masuk ke rumah saudara, gitu ya. Supirnya ngantuk, supirnya ngantuk, masuk saudara. Itu namanya masalah yang bersumber dari orang lain. Yang ketiga bisa juga dari sumber dari alam atau dari Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala sebagai cobaan kepada manusia. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk bencana alam, ya kan? Yang bukan ulah manusia ya. Ini yang khusus langsung dari Allah, seperti contohnya gunung berapi yang meletus gitu. Mungkin mula-mulanya itu dari manusia, karena ulah manusia yang banyak buat dosa, Tuhan marah, dikasih tuh hukuman. Tapi itu langsung dari Allah. Karena ada juga bencana masalah yang muncul karena ulah tangan manusia itu sendiri, seperti orang yang banyak manusia yang menebangi pohon-pohon yang ada di bukit-bukit dan di hutan-hutan. Lalu gara-gara itu maka air nggak bisa diserap, akhirnya terjadi banjir. Jadi itu adalah yang terjadi karena kemarahan alam yang disebabkan karena perbuatan manusia itu sendiri berbareng-bareng. Gitu. Nah, itu seperti itu ya. Itu sumber masalah bisa tinjau dari peristiwanya, bisa juga dari siapa yang menemukan masalah ini. Seperti itu. Oke ya. Masih ada waktu sekitar 5 menit. Kita lanjutkan. Ada masalah, nanti juga ada juga peluang. Kalau peluang itu sesuatu yang menguntungkan, yang memberikan kesempatan agar kita itu bisa mencapai tujuan kita. Lalu ada krisis. Krisis itu masalah yang terjadi secara tiba-tiba. Kalau masalah biasa yang bukan krisis, itu masalahnya biasanya datangnya melalui ada gejala-gejala, ada tanda-tandanya. Nah, krisis itu suatu masalah yang mendadak terjadi gitu ya. Sehingga kadang-kadang kita nggak siap untuk menghadapinya karena memang nggak tahu gejala-gejalanya itu. Nah, maka krisis kemudian yang kalau dalam bahasa ekonomi nanti ada krisis yang terjadi terus-menerus, maka akan menjadi depresi. Seperti sekarang ini kita pandemi ya, itu mungkin dulu banyak penyakit menular di dalam tempat, jadi endemi di satu lokasi, lalu sekarang jadi pandemi. Nah, terus bertahun-tahun kita menghadapinya. Nah, ini kalau dalam bahasa ekonomi itu ada depresi, tekanan yang dalam terhadap ekonomi kita sehingga kita sulit untuk bangkit, membutuhkan waktu yang lebih lama. Jangan sampai terjadi seperti itu ya, kalau bisa. Makanya sebelum menjadi krisis itu biasanya begini, anak keterbatasan manusia, kita kan nggak bisa memprediksi masa yang akan datang seperti apa. Selalu ada yang terlewat. Nah, sesuatu yang terlewat itu sama Allah bisa saja jadikan sebab masalah yang tiba-tiba, karena tidak kita sadari. Makanya kesadaran itu tergantung apa? Tergantung dari kemampuan kita dalam menanggapi gejala-gejala yang ada. Maka ya itulah keterbatasan manusia memang ada seperti itu. Maka mungkin bagi seseorang itu krisis, tapi bagi orang lain bukan krisis karena ilmunya berbeda. Kalau mereka tahu bahwa ada tanda-tanda, maka dia siap-siap menghadapi. Tapi orang yang nggak tahu tanda-tanda itu jadi krisis. Jadi krisis ini juga tidak absolut. Jadi kalau krisis itu buat orang tertentu biasa, masalah biasa, tapi bagi orang lain jadi krisis. Ya, seperti itu kira-kira. Makanya nanti saudara harus bisa. Nah, kalau masalah yang terjadi di masa yang akan datang, ya,
itu seringkali kita sebut sebagai risiko ya. Nah, saudara nanti dapat mata kuliah namanya manajemen risiko di semester atas ya. Nah, itu adalah memperkirakan masalah yang terjadi di masa yang akan datang. Oke, nah itu silahkan kalau ada pertanyaan. Kita sudah selesaikan dalam review masalah. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak percaya kita lanjutkan ya. Nah, nanti lebih detail lagi silahkan dibaca bukunya ya. Kemudian ada pemilihan masalah ya yang berikutnya. Karena begini, kenapa harus memilih masalah? Karena kadang-kadang manusia ini dalam menghadapi masalah itu berbeda-beda ya kondisinya ya, organisasi atau manusia pada umumnya ya. Ada yang banyak masalah, ada yang sedikit gitu ya. Ada yang masalah bertumpuk-tumpuk gitu ya. Ada orang yang kelihatannya gak ada masalah gitu ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Sebetulnya kalau kita lihat, kalau kita bisa mengidentifikasi masalah dengan baik, hampir semua manusia itu pasti banyak menghadapi masalah. Bahkan dalam satu waktu dia bisa menghadapi lebih dari satu masalah. Apalagi organisasi yang itu merupakan kumpulan manusia. Pasti akan banyak menghadapi masalah. Ya. Artinya kalau kita punya banyak masalah, terus kita mempunyai sumber daya yang terbatas, waktu terbatas, ya, sumber daya terbatas, maka kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah juga terbatas. Oleh karena itulah kalau kita punya banyak masalah dalam satu waktu, maka kita harus melakukan namanya pemilihan masalah. Pemilihan masalah ini bukan berarti nanti kita membuang masalah yang satu lalu menyelesaikan masalah yang berikut yang satu lagi gitu ya. Bukan begitu. Karena sebetulnya pada intinya semua masalah harus diselesaikan. Hanya mungkin karena keterbatasan tadi itu kita harus menyelesaikannya satu persatu. Ya. Atau mungkin sebagian dari masalah itu diselesaikan dulu, sebagian lain ditunda. Oleh karena itulah maka kita harus pintar-pintar memilih masalah. Ada dua kategori utama yang bisa kita gunakan nanti untuk memilih masalah intinya nanti. Walaupun nanti di bawah nanti kita bisa lihat ada clue untuk memilih masalah ya dari berbagai sudut pandang. Yang sekarang kita jelaskan yang utamanya saja ya. Pertama adalah nilai masalah itu, dan yang kedua adalah waktu yang penyelesaian masalahnya, waktu yang harus dilakukan dalam penyelesaian masalah itu. Jadi ada masalah yang bernilai besar, ada masalah yang bernilai kecil. Maka tentu saja kita akan memilih masalah yang nilai besar di dahulu.